Lo Pak, pangkat lo apa sih? Jenderal. Jelek-jelek saya pernah panglima tertinggi loh. Ucapan Megawati jadi sorotan terutama di kalangan institusi TNI dan Polri. Hal itu tak terlepas dari perkataannya sewaktu berpidato dalam kampanye akbar Ganjar dan Mahfud MD. Megawati mengatakan TNI dan Polri jangan suka mengintimidasi. Ia juga mempertanyakan pangkat TNI dan Polri tersebut. Megawati menegaskan dirinya di atas semua orang karena pernah jadi panglima tertinggi di Republik ini. Ucapan yang mengandung keangkuhan itu membuat Kasat TNI, Jenderal Maruli Simanjuntak angkat bicara. Ia menyesali perkataan Megawati tanpa ada bukti konkret. Tudingan Ketua Umum PDIP ini memang berunsur fitnah yang sudah terlanjur mencoreng nama baik TNI Polri. Dan inilah 5 jasa TNI Polri yang dilupakan Megawati dalam karirnya. Namun, sebelum lanjut, klik subscribe-nya sekarang juga. Konflik sampit. Konflik sampit terjadi di tahun pertama Megawati menjabat sebagai Presiden Indonesia yakni 2001. Tragedi ini merupakan kerusuhan antar etnis suku Dayak melawan warga migran Madura. Konflik panjang, korban berjatuhan, 469 dinyatakan tewas dan 108.000 jiwa mengungsi. Megawati panik, apalagi ini adalah tahun pertamanya menjadi presiden yang tak banyak pengalaman menyelesaikan kerusuhan seperti itu. Singkatnya, Panglima TNI saat itu Widodo Adi Sucipto bergerak cepat menyusun strategi sebagai agen perdamaian. Konflik sampit akhirnya berhasil reda tanpa ada campur tangan Megawati. Menjaga warisan Soekarno. Megawati sepertinya lupa kasus G30 SPKI, di mana kasus ini merupakan peristiwa penting yang menyelamatkan warisan ayahnya, Insinyur Soekarno. Kasus ini terjadi di tahun 1965. Saat itu PKI sangat gencar melakukan kudeta untuk menggulingkan Soekarno dan mengganti ideologi negara. PKI ingin mengubah ideologi Pancasila menjadi negara komunis. Dalam situasi yang serba chaos itu, TNI dan Polri yang saat itu bernama ABRI melaksanakan tugasnya sebagai kekuatan Hankam dan sebagai kekuatan Sospol. ABRI menumpas pemberontak PKI serta mendorong terciptanya tatanan politik baru untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 45 secara murni dan konsekuen. Meskipun demokrasi itu harus diganti dengan 6 nyawa yang tewas di tangan PKI, di antaranya Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal Suprapto, Mayor Jenderal S. Parman, Brigadir Jenderal D. Panjaitan, Mayor Jenderal M.T. Haryono, dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo. Seandainya saat itu TNI tidak berkorban dan bangsa ini jadi komunis, maka sampai kapanpun Megawati tidak akan pernah jadi presiden. Di demo mahasiswa. Pada tahun 2002, Megawati didemo berbagai provinsi di Indonesia. Ia dinilai tak mampu mengubah kehidupan rakyat Indonesia selama memimpin. Megawati juga dianggap telah menginjak-injak hak kemerdekaan rakyat Indonesia dan merendahkan harga diri bangsa dengan lepasnya 3 pulau Indonesia ke negara tetangga, yaitu Pulau Sigitan, Lilitan, dan Pulau Nipah. Pengunjuk rasa juga menuntut penjualan saham pemerintah di PT Indosat dibatalkan. Mereka juga mendesak mencabut undang-undang penyiaran yang disetujui DPR. Terakhir, mereka meminta presiden mengganti sejumlah menteri. Di tengah kinerja buruk Megawati yang membuat kesabaran rakyat habis, TNI dan Polri berhasil melindungi sang presiden wanita itu dari amukan massa. Di tempat berbeda, saat Megawati hendak ke Palembang, kedatangannya ditolak di semua tempat. Meski pada akhirnya berhasil masuk, itu berkat lobi dan pengamanan dari TNI dan polisi yang diejeknya kemarin. Megawati yang gamang. Megawati terlihat gamang dalam mengambil keputusan ketika ia diharuskan untuk menyelesaikan konflik di Poso. Saat kerusuhan terjadi, ada 577 korban yang tewas.
348 terluka, 7.932 rumah hancur, dan 510 fasilitas umum yang terbakar. Di tengah situasi yang terus memanas dan menyebabkan ketidakstabilan politik dan ekonomi, akhirnya pada tanggal 20 Desember 2001, atas bantuan Yusuf Kala dan andil TNI Polri di Poso, tercetuslah Deklarasi Malino. Sebuah perjanjian damai yang mempertemukan umat Islam dan umat Kristen yang bertikai dengan menyepakati butir-butir Deklarasi Malino yang diprakarsai oleh TNI, dan para menteri berhasil menyelamatkan wajah Megawati dari setiap kegagalannya di tahun pertama sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2001. Ingin benar sendiri. Keegoisan Megawati dan merasa paling berkuasa sering diklaimnya. Tetapi, pada kenyataannya, Megawati dinobatkan sebagai Presiden Indonesia paling gagal. 2 tahun kepemimpinan awal Megawati, dia gagal membawa Indonesia keluar dari krisis ekonomi. Tingginya angka pengangguran dan langkanya sembako membuat TNI memainkan perannya. Di mana saat krisis tersebut, Indonesia diincar Amerika untuk diembargo agar bisa dikuasai. Namun karena Indonesia memiliki TNI yang kuat, tentara yang kuat, serta relasi militer yang terhubung dengan negara seperti Rusia dan Cina, membuat Amerika mengurungkan niatnya. Sulit dibayangkan jika tidak ada TNI, maka Indonesia di tangan Megawati selalu dianggap remeh. Meski demikian, Megawati selalu berprasangka buruk terhadap TNI Polri dan merasa benar sendiri. Itulah 5 daftar jasa TNI Polri yang dilupakan Megawati. Kira-kira bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar, and see you next video.